Lu pasti punya teman yang gampang banget disukain orang lain, yang temennya banyak banget, yang baru ketemu orang, udah bisa langsung akrab. Nah kalau lu pengen jadi kayak gitu, ini video yang tepat nih buat lu. Hai, gue Akbar. Apa aja sih kebiasaan yang harus kita lakukan agar disukai banyak orang? Di sini gue punya contoh yang sangat cocok banget untuk kita pelajari, yaitu Raffi Ahmad. Raffi Ahmad adalah seorang tokoh media, presenter, aktor, penyanyi, pengusaha, dan produser Indonesia. Dan di sini gue pengen bahas studi kasus bagaimana sih cara Raffi Ahmad disukai banyak orang. Dan diharapkan pada akhir video kalian bisa mengerti kenapa sih Raffi Ahmad tuh begitu sukses. Selain dari memang karya-karyanya, tapi juga dari cara dia membuat orang lain suka sama dia. Dan kalian bisa contoh hal itu. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja. Yang pertama, Raffi Ahmad tidak peduli untuk terlihat keren atau jaga image. Tapi ia selalu ingin menciptakan atmosfer menyenangkan bagi teman ngobrolnya. Dia nggak malu ya untuk bertindak konyol, bercanda, pokoknya suasananya yang penting asik dan seru. Pada saat ngobrol pun, ketika topiknya agak memalukan untuk diceritakan, dia tuh nggak peduli dan tetap aja membawakan vibe seru. Nggak ada yang dia pengen sembunyiin ataupun image yang ingin dia jaga. Seperti contohnya di cuplikan berikut, di mana dia menceritakan kejadian yang sangat memalukan, yang mungkin bagi orang lain itu nggak bakal berani untuk diceritain. Tapi Raffi dengan santai dan ketawa-ketawa menceritakan cerita ini. Gue mah pernah mimpi basah seminggu 3 kali, gue pernah gue. Serius? Serius, saking capeknya. Di mobil aja gue nih. Gue tidur. Sumpah. Lu mimpi basah di mobil? Iya elah, gila gue saking capeknya nih. Tak tidur nih. Paling setengah jam. Anjing ngompol. Kan Pernah kita lagi begini udah mau gitu nih, udah buka baju nih, udah Udah. telanjang nih. Pah. Banyak ilmuwan yang memberikan dorongan bahwa kita perlu meluangkan waktu untuk bersenang-senang dan mungkin harus memprioritaskannya. Dan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ketika kita bersenang-senang dengan orang lain, pengalaman ini memiliki efek positif dalam membangun kepercayaan dan mengembangkan komunikasi. Bahkan pernah ya Denny Sumargo ketika ingin membahas sisi gelap zaman dulunya Raffi Ahmad, ketika ia ketangkep polisi karena narkoba di sebuah podcastnya, dia memulai pembahasan dengan hati-hati banget. Tapi Raffi di sini malah membahas kasus itu dengan cerita lucu. Bahkan Denny pun ngerasa seru banget ngobrol sama Raffi Ahmad karena nggak ada yang ditutup-tutupin. Kalau gue mau runut tuh dari semua perjalanan karir lu yang jatuh bangun tuh gue ngikutin tuh, maaf ya Pi ya. Mulai dari lu terkena kasus masalah apalah itu yang akhirnya ke polisi. Yang Iya ketangkep kan? narkoba. Dari situ, tapi itu rezeki. Lu mau tahu nggak ceritanya lucu? Lo kaki gue naik deh kok. Gue ngobrol sama dia kan udah bukan kayak artis tuh kan. Iya, gimana ceritanya? Kan tiba-tiba dia gini, gue pakai wallpaper handphonenya. Mas, Iya. BNN. Anjir. Makin musik kan, langsung gue diem kan. Jika memang ingin lebih mudah disenangi orang lain, latihlah dirimu untuk bisa menjadi pribadi yang gak terlalu kaku. Kamu harus bisa lepas dan bersenang-senang agar aura positif bisa terpancar dari dalam dirimu. Selanjutnya dan menurut gue salah satu aspek terpenting jika kamu ingin mudah disukai orang lain adalah tertawa. Gue tahu ini mungkin terdengar klise ya, tapi tertawa itu menular dan tertawa itu energi positif. Gue bukan ngomong tentang ketawa bohong-bohongan setiap lawan bicara kamu bicara, tapi lebih fokus untuk menceritakan sesuatu yang kamu memang anggap lucu dan tertawa lepas setelah cerita. Bisa aja lu juga bisa lah orang ke sana. Apalagi kalau yang beli tante-tante gitu kan, ngeliatin. Gue kaget nih. Sorry bos. Ketawanya Raffi Ahmad itu sangat menular pada orang-orang sekitarnya. Dia ini ketawanya lepas banget dan kamu pasti ngerasa deh. Ya perhatiin aja di sekitarmu. Teman kamu yang lebih bawel, yang punya banyak temen, biasanya ketawanya tuh lebih kenceng dan ada ketawanya lebih tinggi dibandingkan teman kamu yang lain ya, yang lebih laid back, lebih pemalu. Biasanya kan ketawanya lebih pelan gitu ya. Nah orang yang tertawanya lepas, itu selain sangat menyebarkan vibes positif, mereka ini sangat mencuri perhatian, walaupun bukan mereka yang cerita ataupun yang lagi ngelawak. Ini gue ada contoh ketika Enzi di situasi di mana dia mendengarkan lawakan Vincent dan Desta, tapi di saat semua orang ketawa, dia malah menjadi pusat perhatian karena ketawanya benar-benar ekspresif dan juga lepas. Luar biasa. Tawa-tawa aja gak usah tepuk tangan. Kelihatan sih. Elah. Ya mungkin tadi contoh yang sangat ekstrim ya. Lu gak perlu ketawanya mesti kayak gitu sih. Tapi tadi tuh gue berusaha menggambarkan kalau ketawa yang lepas itu akan menularkan banyak energi positif ke orang lain.
Karena menurut penelitian, emosi itu menular. Itulah sebabnya kamu cenderung ketawa ketika orang lain mulai tertawa. Ini adalah salah satu alasan mengapa ketika kalian melihat acara komedi, seperti contohnya Mr. Bean deh, selalu ada suara background orang ketawa ketika ada sesuatu kocak terjadi. Itu dilakukan karena ketawa itu menular. Ini bukan berarti ketika lu biasanya ketawanya pelan-pelan, gara-gara lu tahu akan fakta ini, tiba-tiba next time lu jadi ketawanya dikeras-kerasin gitu. Bukan gitu, cuman ini lebih ke mengekspresikan ketawa lu dengan lepas. Ya nggak mesti teriak-teriak, tapi ya nggak usah jaim-jaim. Jadi penting ya menurut gue untuk kalian bisa ketawa dengan lepas dan ekspresif untuk menyebarkan energi positif dan pada akhirnya ya akan menjadi lebih mudah disukai orang lain. TV terbanyak lu doang. Satu-satunya artis kemarin Itu harga gue lebih murah dari lo aja kali. Itu korupsi aja. Habit selanjutnya adalah dia mengakui kekurangannya. Kebanyakan orang akan menghindari sesuatu di mana orang tersebut merasa tidak bagus. Tapi Raffi itu berbeda. Dia mengakui itu. Seperti contoh saat dia cerita tentang film Rafathar yang dia akui sebagai kegagalannya. Walaupun dia diledek Deddy Corbuzier bahwa filmnya memang beneran kurang bagus, tapi Raffi ya mengakui itu. Wah, ternyata film itu bukan suatu hal yang buat dicoba-coba. Ada passionnya. Di situ gue juga merasa salah karena filmnya juga disebut gagal ya. Nggak rugi guenya, tapi bukan film yang fantastis buat ini yang kenang-kenangan robot anak gue. bukan sih? Iya. Ya robot. Bener. Tapi jelek sih. Iya memang jelek. Itu animasi jelek. Studi mengatakan bahwa mengakui kelemahan itu memungkinkan kamu untuk membangun koneksi yang lebih kuat dengan orang lain. Orang-orang akan menghargai kenyataan bahwa kamu bersedia menunjukkan kerentanan kamu. Mereka juga akan menghargai kejujuran kamu dan mengagumi fakta bahwa kamu memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri. Seperti contohnya berikut ini. Gue akuin lah, gue nggak pernah sekolah belajar nge-host, bahasa Inggris gue juga goblok. Gue tuh menang beruntung doang. Lu gua rasa lu bukan menang beruntung. Kalau misalnya ada orang bilang Raffi menang beruntung ya, ini kali ini gue belain Raffi. Dia bukan menang beruntung. Satu, dia itu nggak pernah nyerah, ya. Terus itu ya. Dua, dia gigihnya, gue ngakuin, lu tuh gila. Gue aja kalah pasti giginya sama lu. Mengakui kekurangan dan bersikap rendah diri itu bagus, tapi jangan lupa untuk tidak terlalu merendahkan diri sendiri, karena nanti harga diri kamu yang akan hilang. Jadi ya seimbangin aja. Raffi juga mengerti akan hal itu. Dia tuh mengakui kehebatannya, tapi juga mengakui ketika dia merasa kurang. Saya tuh selalu berpikirnya gini, oke, kita harus pintar dalam pendidikan, itu sangat penting. Saya nggak pernah memungkiri itu. Tapi ada yang lebih penting lagi, pintar dalam kehidupan. Nah akhirnya selama 22 tahun perjalanan hidup saya, mungkin pendidikan saya dibilang ya normal-normal aja. Tapi pendidikan dalam kehidupan yang saya dapat banyak pengalaman saat saya belajar berdiri di kaki saya sendiri. Sebelum kita lanjut ke habit berikutnya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk lebih banyak video studi kasus seperti video ini. Oke, kita lanjut lagi. Habit selanjutnya dari Raffi Ahmad adalah ia selalu meningkatkan energi dari interaksi yang dimana ia terlibat. Ini merupakan habit yang sangat powerful ya, dimana Raffi Ahmad itu sering sekali terasa satu tingkat lebih antusias dibandingkan dengan lawan berbicara dia. Salah satu contohnya bisa dilihat dari video berikut. Perhatikan energi yang diberikan Raffi pada suaranya dan juga gerak tubuhnya pada saat dia ngobrol. Gue dikasih nih sama Andre Taulany nih. Iya, iya. Pas gue bilang gitu, minggu depan ada brand yang besar yang ngasih gue mobil. Langsung Tojo. Gitu caranya. Gue bilang ini gue dikasih sama Andre Taulany di ulang tahun gue ini. Menurut penelitian, orang-orang tertarik pada sosok yang antusias dengan apa yang mereka bicarakan. Sosok tersebut akan dianggap lebih menarik, lebih dapat dipercaya, dan lebih disukai. Tindakan berbicara dengan antusias membuat kamu terlihat lebih percaya diri tentang apa yang kamu katakan, yang juga membangkitkan minat lebih daripada pendengarnya. Dan Raffi benar-benar jago banget nih untuk melakukan ini dimanapun dan dengan siapapun ia berbicara. Dia bahkan pernah bercerita bagaimana ia menjaga hubungan dengan salah satu caranya seperti ini. Makanya gue tuh percaya tuh memang kalau kita salaman sama orang itu rezeki itu ada. Salaman sama orang itu You never know ya. itu dia. Makanya gua sejauh orang itu di mana, kalau gua kenal gua pasti teriak, "Bro!" Itu udah pasti. Itu udah pasti. Antusiasme itulah yang menjadi kuncinya. Energi yang diberikan kepada orang lain pada saat berinteraksi, itulah yang membuat dia tuh asik banget ketika diajak ngobrol dan memberikan kesan positif. Wah, Raffi tuh enak banget ya orangnya. Dan pasti ujungnya adalah orang akan sangat suka kerja bareng dia, karena dia orangnya positif banget. Habit terakhir yang gak hanya membuat Raffi Ahmad disukai oleh orang lain, tapi juga dianggap sebagai orang yang percaya diri, adalah ia mengangkat orang-orang di sekitarnya.
Kita semua pasti deh ada rasa kagum dan juga mungkin iri ya terhadap atribut yang dimiliki beberapa orang lain. Dan kesalahan umum yang sering terjadi adalah orang menyimpan hal tersebut. Banyak orang berpikir ketika mengekspresikan kekaguman itu malah jadi nggak enak atau kayak membanding-bandingkan diri sendiri ke orang lain. Tapi Raffi selalu menunjukkan kekagumannya pada orang lain, seperti contohnya pada video berikut. Ini gila nih. Saya tuh nggak ngira Anda nyempetin gitu loh. Wah, saya pasti Pak Gita Wirjawan itu salah satu nama yang sebenarnya pengen banget saya temuin, Pak. Pengen saya belajar supaya kita tahu ada sentuhan tangan Pak Gita, Rans juga bisa. Wah. Amin. Amin Pak Gita. Contoh gini deh, Menarik Deddy nih. Corbuzier. Siapa sih nggak kenal lu sebagai mentalis teranjing se-Indonesia? Iya. Teranjing. Anjay, se-Indonesia. Udah teranjay, tergila. Sultan Andara, tepuk tangan buat Aduh, Raffi. Masya Allah. Jadi malu. Saya sultan-sultanan, ini raja beneran. Jadi saya begini, ampun. Raja siap perintah raja. Nggak hanya itu ya, dia sering sekali mengangkat orang lain dengan cara menolongnya. Dan terkadang kebaikan ini kembali ke Raffi Ahmad itu sendiri. Seperti pada contohnya ketika dia ngobrol dengan Jerome Pauline di video berikut ini. Gimana coba ini kita Oke. flashback. Jadi aku mau menjadikan ini juga sebagai ajang ucapan terima kasih. Kok ucapan terima kasih? Karena aku ingat banget dulu 2018. Waktu itu aku ingat banget Instagram followerku belum 100.000, YouTube masih 500.000 mungkin, Oke. 400-500.000. Nah, waktu Arafi datang ke Jepang, banyak yang DM aku. Ah. Itu Arafi mau ke Jepang tuh, Ah. collab. Aku merasa nggak mungkin dong, aku DM juga nggak mungkin dibaca. Emang aku siapa gitu? Celah. Tapi tiba-tiba pas aku buka DM, ada DM dari centang biru gitu, Raffi Nagita 17 gitu. Aku kayak kaget banget. Hah? Aku kok di DM gitu? Terus ya kan kayak Sebenarnya dengan lu membiasakan diri untuk mengekspresikan kekaguman lu ke orang lain dan melihat kebaikan orang lain, itu akan membuat lu mudah untuk melihat kebaikan dari diri lu sendiri. Gak hanya itu, lu akan dipandang sebagai orang yang positif banget. Makanya menurut gue penting banget buat lu nggak memendam rasa kagum lu terhadap orang lain. Ekspresikan aja dan sebar vibes positif, dan hal positif itu akan kembali lagi ke diri lu. So ya, that's it dari video ini. Semoga untuk kalian yang ingin tahu cara bagaimana untuk disukai banyak orang, bisa mendapatkan pelajaran dari 5 hal yang gue bahas tadi. Untuk kalian yang ingin request tentang tema ataupun tokoh yang ingin dibahas, bisa komentar di kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk lebih banyak video studi kasus seperti ini. So ya, bye!